Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Ada yang masih ingat kakak namanya siapa? Kak Peter. Kakak siapa? Ya, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Baik, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu dong. Pagi ini kakak membawa sesuatu. Apa ya? Kita main tebak-tebakan. Nah, benda ini kita pakai di kepala kita, tapi bukan topi. Apa benda ini? Ada yang mau tebak? Ditaruh di kepala, tapi bukan topi. Anduk. Bukan. Anduk. Oke. Ada yang mau tebak lagi? Tadi anduk. Gak ada yang mau tebak? Petunjuk kedua. Benda ini itu ada hiasan berliannya. Diamond berlian. Apa ya? Yang bisa tebak? Yang tadi sangat ingin tebak, bisa mau tebak? Jadi apa ya? Nggak tahu? Oh, ya buka, langsung tunjukin aja. Ya sudah. Ada adik siap untuk lihatnya? Ya. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Ada yang bisa tebak? Ini namanya apa? Mahkota, benar. Nah, iya. Mahkota itu gunanya apa ya adik-adik ya? Dipakai kepala. Benar, Pak. Siapa yang pakainya? Benar apa? Biasa yang pakai mahkota itu siapa? Perempuan. Perempuan? Oke. Perempuannya itu apa? Adik-adiknya princess, iya tuh ratu. Adik-adik tahu ratu? Nah, ya ratu. Nah, mahkota itu adalah tanda kehormatan. Jadi kalau kakak bukan cewek, raja dah. Kalau misalnya kakak raja, maka kakak itu dihormati oleh rakyat kakak gitu. Nah, apa hubungannya mahkota sama cerita kakak hari ini? Nah, jadi cerita yang akan kakak bawakan hari ini itu ada hubungan dengan seorang ratu. Nama ratunya itu Ratu Esther. Bisa sama-sama kita bilang sebut namanya Ratu Esther. Nah, Ratu Esther adalah orang Yahudi. Orang apa? Yahudi di Persia. Nah, cerita yang kakak akan bawakan itu akan mengajarkan kita satu hal. Akan mengajarkan Tuhan menjaga. Kita sama-sama mengajarkan apa? Tuhan menjaga. Menjaga apa? Tuhan akan menjaga bangsa Yahudi di negara Ratu Esther di Persia. Nah, disamakan dari apa? Penasaran kan? Nah, kita langsung kita ke cerita. Apakah adik siap mendengarkan cerita? Wah, ini selamat pagi. Seru banget, selamat pagi. Tapi kalau giliran siap dengar cerita, lemes. Adik siap dengerin cerita nggak? Oke, nah kita masuk aja ke cerita langsung ya. Jadi, nah, suatu hari di Persia ada seorang raja. Nah, rajanya itu namanya Ahasveros. Agak susah ya, tapi gampang. Coba kita ngomongin sama-sama. Ahasveros. Raja Ahasveros. Nah, kalau ada raja, harus ada ratu. Benar sekali. Nah, waktu itu belum ada ratu. Baru ada raja doang. Raja sendirian enggak? Saya pasti sendirian. Mana ratu? Nah, jadi Raja Ahasveros mau mencari ratu. Nah, caranya kayak mana? Raja Ahasveros mengumpulkan seluruh perempuan di negaranya. Di sini ada berapa perempuannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi
Bayangin ya, adik aku, seluruh perempuan misalnya di negaranya itu dikumpulin di sini. Lalu Raja Ahasiweros akan bertanya, dipilih, siapa di antara perempuan-perempuan ini yang akan menjadi ratuku? Ada di mau jadi ratu nggak? Oh, pada mau jadi princess ya? Nah, di antara seluruh perempuan di negara itu ada satu doang yang terpilih. Bisa tebak nggak siapa yang terpilih? Ada di judulnya tadi, siapa yang terpilih ratunya? SD. Ratu Esther. Nah, dipilih dia menjadi ratu. Nah, dari seluruh perempuan bisa kepilih Ratu Esther saja, itu udah bentuk penjagaan Tuhan sebenarnya. Nah, semenjak Ratu Esther itu menjadi ratu, yang mungkin dulunya tinggal di rumah, sekarang tinggal di istana yang besar. Istana besar, di dalam istana biasanya ada apa aja? Ada makanan, ya, ada makanannya enak-enak, dirayamin. Mejanya besar. Mejanya besar. Ini besar nggak mejanya? Oh, nggak besar. Intinya hidup Ratu Esther jadi enak banget. Jadi enak banget. Dia hidupnya nyaman, happy, senang setiap hari dia. Nah, akan tetapi adik-adik, waktu Ratu Esther hidupnya lagi happy, ada sebuah kejadian di rakyatnya. Nah, apa ya? Nah, akan menjawab ya. Nah, jadi Esther memiliki seorang paman. Nama pamannya itu Mordekai. Coba saya sama-sama kita ulangi, nama pamannya siapa? Mordekai. Nah, kenapa Ratu Esther tinggal bersama Mordekai? Karena orang tuanya udah meninggal. Nah, lalu Raja Ahasiweros memiliki satu orang terpercaya, pelayannya, tangan kanannya raja. Namanya itu adalah Haman. Jadi ingat ya, Haman ini dia jahat. Dia adalah orang jahat. Dia orang jahat. Jadi kenapa dia jahat? Dia melakukan sesuatu yang sangat jahat. Mau tahu apa jahatnya? Nah, kakak peragain ya, kakak peragain. Kalau misalnya kakak berdiri di sini, kakak menjadi Haman. Kalau kakak berdiri di sini jadi Haman. Kalau misalnya kakak ada di sini, kakak menjadi Mordekai. Nah, kalau kakak di sini jadi siapa? Kalau di sini jadi siapa? Mordekai. Nah, suatu hari Haman membuat sebuah peraturan. Banyak sekali rakyatku di sini. Saya membuat peraturan. Semua rakyatku di sini, kalau saya lewat, kalian semua harus menyembah aku. Adik-adik harus menyembah aku. Ayo, saya lewat. Bagi adik ini harus menyembah aku, Haman. Adik-adik harus menyembah. Apakah adik-adik akan menyembah aku, Haman? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Jangan adik-adik menyembah Haman. Dia itu bukan Tuhan. Dia hanya manusia. Saya Mordekai. Adik-adik dan seluruh rakyat Yahudi itu tidak boleh menyembah dia. Kita hanya boleh menyembah Tuhan. Jadi kalau Haman lewat, suruh adik-adik menyembah, adik-adik menyembah nggak? Bagus sekali. Nggak boleh menyembah, harus menyembah Tuhan. Jadi saya melihat Haman, saya tidak akan menyembahnya. Semua orang di depanku mungkin akan sujud, tapi saya tidak akan sujud. Saya tidak akan menyembahnya karena dia manusia, dia bukan Tuhan. Siapa Mordekai ini nggak mau menyembah saya? Adik-adik masih mau menyembah saya? Wah, ini pula Mordekai ini. Saya kesal sama dia. Saya harus mencari cara
dia mau apain sama Mordekai? Membunuh. Nah, cara dia membunuh gimana? Haman berpikir, gimana ya cara membunuhnya? Akhirnya ada lampu, dapat ide. Iya, lampu di kepala, gitu. Dapat ide. Dia membuat peraturan baru. Tadi kalau peraturan pertama itu apa, ingat gak? Dia suruh rakyatnya menyembah dia. Nah, peraturan kedua, dia pikir, gimana ya cara membunuh Mordekai? Saya tahu, Mordekai itu orang Yahudi. Mordekai itu dari orang Yahudi adik-adik. Maka saya akan bikin peraturan. Karena orang Yahudi tidak menyembah saya akan membuat untuk semua tentara di akhir itu untuk membunuh mereka. Kenapa? Karena mereka sudah melanggar peraturan yang pertama. Adik-adik masih ingat peraturan yang pertama apa? Harus menyembah Haman. Tapi orang Yahudi tidak menyembah Haman. Jadi saya akan menghukum mereka. Saya akan membunuh mereka. Serem juga adik-adik kalau dengar kayak gitu. Mordekai mendengar itu pasti takut gak? Takut banget pastinya. Jadi Mordekai takut, dia sedih. Aduh, gimana ya ini ya? Haman mau membunuh aku. Sembunyi, enggak, jangan sembunyi. Mordekai, saya ke depan pintu istananya Esther, dan saya menangis di sana. Oh, gimana ya ini ya? Saya takut. Nah, Ratu Esther melihat pamannya lagi nangis. Esther melihat pamannya lagi nangis. Lalu dia kirim pelayannya. Jadi yang kuning ini pelayannya Esther ya. Disuruh tanya, bagaimana? Kenapa Mordekai nangis? Kenapa yang Mordekai nangis ya? Masih ingat ya? Dia mau dibunuh, benar sekali. Mordekai curhat, iya aku nangis, aku sedih. Karena aku mau dibunuh Haman. Bukan hanya aku loh, seluruh orang Yahudi. Ratu Esther itu orang Yahudi juga kan? Berarti Ratu juga akan dibunuh. Ratu dibunuh, saya dibunuh, seluruh bangsa Yahudi dibunuh. Wah. Nah, lalu pelayan Esther sampaikanlah ke Esther. Oh, ternyata Mordekai lebih sedih karena dia lebih takut bangsanya, rakyatnya Esther Yahudi akan dibunuh. Nah, dan Mordekai minta tolong Esther untuk pergi menghadap Raja Ahas di Heros untuk minta pertolongannya untuk membatalkan aturan membunuhnya itu. Nah, adik-adik, kira-kira Ratu Esther menghadap raja nggak? Pergi ke raja nggak untuk ngomong? Oh, kenapa enggak? Ada enggak? Ada yang ya? Sebenarnya ada benarnya. Ratu Esther mau ke raja, tapi dia nggak berani ke raja. Kenapa dia nggak berani ke Raja Ahasveros? Karena adik-adik, pada saat itu ada sebuah peraturan di istana. Misalnya kakak jadi raja ya. Oh iya, pura-pura ya, kakak pura-pura jadi raja. Nah, pada saat itu, bagus ya. Saat kakak sebagai raja, kalau ada orang yang ke depan kakak untuk ngobrol sama kakak, tapi kakak belum memanggil dia ke sini, saya belum nyebut nama adik-adik untuk ke sini, saya akan menghukum orang itu, menghukum mati langsung. Jadi, kalau Ratu Esther mau ngobrol sama saya, kakak Raja Ahasveros ya, maka dia harus tunggu dipanggil dulu sama saya. Sudah selesai pura-puranya ya. Nah, jadi Ratu Esther takut adik-adik. Tapi apa yang dilakukan Ratu Esther? Dia berpuasa dan dia minta tolong Mordekai sama seluruh orang Yahudi untuk berpuasa juga. Nah, kenapa ya Ratu Esther
berpuasa. Doa berpuasa. Melawan. Karena Ratu Esther ingin mengandalkan perlindungan Tuhan. Kenapa? Karena ingat ada di awal kalau bilang apa? Tuhan menjaga. Nah, setelah mereka semua berpuasa, akhirnya Ratu Esther memberanikan diri untuk menghadap raja. Padahal belum dipanggil. Nah, kalau Ratu Esther menghadap raja tapi belum dipanggil, apa yang terjadi harusnya? Iya, dihukum mati, benar. Tetapi peliharaan Tuhan, mujizat Tuhan nyata di hari itu juga. Waktu Ratu Esther datang ke ruangan raja tanpa dipanggil, apakah raja langsung marah dan menghukum Esther mati? Enggak, benar. Benar sekali, karena Tuhan yang menjaga. Tuhan melembutkan hati Raja Ahasuerus. Jadi waktu raja, kakak pura-pura lagi ya. Kali ini, gini. Waktu saya melihat Esther datang, saya tidak marah, saya tidak menghukum dia mati. Melainkan saya penasaran. Ratuku yang tersayang Esther, ada apa? Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu nangis ke ruangan aku? Ada apa? Wah, adik-adik, raja tidak marah, tapi raja justru mau tahu kenapa Esther nangis. Dia mau mendengarkan curhatnya Esther. Nah, diceritakanlah Esther ke raja. Esther bilang, iya, orang terpercaya raja si H. Siapa? H. Haman membuat sebuah peraturan. Dia mau membunuh aku dan seluruh orang Yahudi, karena Esther Yahudi. Nah, mendengar itu raja kaget. Wah, ya pura-pura lagi. Ternyata Haman begitu ya. Wah, keterlaluan ya. Mana? Sini, panggil Haman ke sini. Panggil Haman. Lagi. Panggil Haman ke sini. Haman datang kan? Iya, rajaku. Ada apa ya? Rajanya bilang, berani-beraninya kamu mengeluarkan peraturan yang mau membunuh Ratu Esther sama semua orang Yahudi. Saya kecewa dengan kamu. Oleh karena itu, kamu akan kuhukum mati. Dikeluarkan. Iya. Jadi, adik-adik, begitu akhir cerita kata hari ini. Haman dihukum mati dan bangsa Yahudi jadi dibunuh enggak? Enggak jadi. Oleh karena perlindungan Tuhan. Ya, jadi dari cerita kata ada dua bentuk perlindungan Tuhan yang kita bisa lihat. Yang pertama, waktu di awal banget, waktu dari seluruh perempuan ada banyak, ribuan mungkin, hanya satu yang terpilih. Dan satu itu yang terpilih adalah Ratu Esther. Nah, itu bentuk yang pertama. Yang kedua, waktu Ratu Esther menghadap ke ruangan raja, apakah raja langsung marah? Tidak. Itu perlindungan Tuhan. Tuhan melembutkan hati raja. Jadi raja tidak marah sama sekali. Nah, adik-adik, kita juga melihat ya bagaimana waktu Esther mendengar dengan berita dari Mordekai dan dia mau menghadap raja, dia berpuasa. Kenapa berpuasa? Karena untuk meminta perlindungan dari Tuhan. Nah, kakak mau tanya, Esther bisa melihat Tuhan nggak? Nggak bisa. Tetapi Esther bisa yakin dan percaya dan minta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong nggak? Tolong. Nah, adik-adik, kalau kita bagaimana? Adik-adik bisa lihat Tuhan nggak di sini? Mana Tuhan? Di atas. Di atas. Tapi bisa lihat nggak? Di atas ini tembok. Ada genteng, ya benar genteng. Nah, kita nggak bisa lihat Tuhan. Tapi Tuhan ada nggak di sini? Ada. Dan
Tuhan selalu menjaga kita nggak? Iya. Iya, benar sekali. Nah, jadi itu adalah inti pesan yang kakak mau kita semua ingat hari ini. Kalaupun adik-adik mungkin agak lupa dengan ceritanya, kakak ingin adik-adik ingat satu hal ini, yaitu Tuhan selalu menjaga kita. 4 kata itu. Yuk kita ulangi sama-sama ya. Tuhan selalu menjaga kita. Coba adik-adik sendiri. Tuhan selalu menjaga kita. Amin. Tepuk tangan dulu. Itu dia. Nah, adik-adik, oleh karena itu sekarang kita mau menghafal ayat ya. Nah, kita mau menghafal ayat. Ambil dari Mazmur 121 ayat 7. Ah, ya, pakai gerakan lah, pakai gerakan. Ikutin gerakan kakak ya. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Coba sekali lagi ya. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Amin. Nah, biasa mau doa atau mau Oke, mari kita berdoa ya. Yuk, lipatkan tangan, tutupkan mata. Mari berdoa kepada Tuhan. Jadi nanti ikutin kata-kata kakak ya. Tuhan, terima kasih untuk cerita Esther. Kami belajar bahwa Tuhan selalu menjaga kami. Sekarang kami mau melanjutkan ke aktivitas. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Oke, adik-adik sekarang siapa yang belum mau persembahan? Bisa diambil dulu. Dia nggak bawa, nggak apa-apa.